Spoiler BTTH episode 59. Pertempuran Xiaoyan dan Yunsan telah selesai. Yunsan akhirnya mati setelah menerima jurus api teratai 3 warna dan diakhiri dengan pukulan beruntun. Namun sayangnya Xiaoyan kehabisan tenaga dan tubuh Yunsan direbut oleh pelindung Wu. Pelindung Wu menyerap jiwa Yunsan dan beberapa tetua lainnya. Hal ini membuat kekuatan pelindung Wu naik ke ranah Dousong bintang 6. Kekuatan pelindung Wu telah naik dan melanjutkan pertarungan dengan Yao Lao. Yao Lao ditekan namun masih belum kalah. Pelindung Wu juga tidak memiliki banyak waktu lagi. Jika teknik rahasianya habis maka ialah yang akan kalah. Pelindung Wu lalu beralih menargetkan Xiaoyan. Xiaoyan masih dalam keadaan lemah meskipun ada Hai Bodong dan Jixingtian yang melindunginya. Mereka berdua hanyalah Dou Huang. Menghadapi pelindung Wu, mereka tidak dapat bertahan. Saat serangan pelindung Wu sudah di depan mata, Cailin muncul untuk melindungi Xiaoyan. Cailin berkata bahwa hidup Xiaoyan adalah miliknya, tidak ada yang bisa mengambilnya, meskipun itu orang dari aula jiwa. Kemunculan Ratu Medusa membuat banyak orang terkejut, termasuk juga pelindung Wu. Melihat Cailin yang bergerak, Xiaoyan lalu meminta Cailin membantu gurunya. Cailin awalnya menolak karena kesulitan melawan Dousong bintang 6 saat besar, gurunya Xiaoyan juga tidak lagi berada di puncak kekuatannya. Namun pelindung Wu meminta Ratu Medusa untuk menyerahkan Xiaoyan. Hal ini membuat Ratu Medusa kesal karena ia telah mengatakan bahwa hidup Xiaoyan adalah miliknya. Ratu Medusa pun menyetujui bekerja sama dengan Yao Lao melawan pelindung Wu. Tindakan Ratu Medusa yang menyetujui bekerja sama dengan Yao Lao membuat pelindung Wu marah. Akan sulit menghadapi dua orang Douzong dan pelindung Wu tidak memiliki banyak waktu lagi. Pelindung Wu lalu memilih menggunakan jiwa Yunsan sebagai pengorbanan. Ini seperti membuat jiwa Yunsan meledak, membuat kabut hitam yang menutupi gunung. Ledakan seorang Douzong saat mengerikan dan Ratu Medusa serta Yao Lao sedang dalam masalah. Kabut hitam yang tercipta dari ledakan seorang Douzong di bawah kendali pelindung Wu memiliki efek korosif. Ratu Medusa terluka dan dapat mundur, tapi Yao Lao tidak seberuntung itu. Karena hanya memiliki jiwa, energi korosif sangat berdampak pada Yao Lao. Yao Lao tidak dapat mempertahankan diri lagi dan rantai pelindung Wu menembus tubuh Yao Lao. Yao Lao sudah tidak memiliki kekuatan melawan lagi, ia hanya melihat Xiaoyan di kejauhan. Yao Lao mengatakan beberapa pesan kepada Xiaoyan lewat inti api surgawi yang memasuki dahi Xiaoyan. Anak kecil, gurumu tidak dapat melindungimu lagi, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri di masa depan dan menjadi luar biasa di pertemuan selanjutnya. Gurunya Xiaoyan juga berkata bahwa ia tidak akan mati selama inti api di dahi Xiaoyan masih menyala. Yao Lao juga mewariskan cincin miliknya yang di sana terdapat resep obat dan teknik Douqi serta resep penawar pil pemakan kehidupan. Cincin ini juga akan menjadi bukti jika nanti Xiaoyan bertemu dengan teman lama Yao Lao, Feng Zunze. Setelah itu jiwa Yao Lao tersedot ke dalam cincin penyimpanan pelindung Wu. Di kejauhan Xiaoyan berdiri seperti patung. Pelindung Wu pun kembali menargetkan Xiaoyan. Xiaoyan mungkin mengalami kesedihan yang luar biasa. Ia tidak bergerak saat pelindung Wu menuju dirinya. Ziyan lalu mengambil tindakan menghadang pelindung Wu sambil menyuruh Hai Bodong membawa Xiaoyan pergi. Kekuatan tersembunyi Ziyan yang dikerahkan habis-habisan mampu menahan serangan pelindung Wu. Tapi hanya untuk satu kali saja. Ziyan jatuh lemah setelahnya. Menyentuh Ziyan membuat Ratu Medusa menyerang pelindung Wu lagi. Pelindung Wu saat ini kesulitan menghadapi Ratu Medusa. Teknik rahasianya hampir habis dan memilih mundur. Xiaoyan terbangun dari kesedihannya dan mencoba mengejar pelindung Wu. Tapi Ratu Medusa menghalangi. Bertindak gegabah hanya memperburuk situasi. Itu juga tidak diinginkan Yao Lao. Xiaoyan jadi lebih tenang setelah teguran Ratu Medusa dan pelindung Wu menghilang. Ratu Medusa menenangkan Xiaoyan dengan memeluknya, membiarkan Xiaoyan menangis di pundaknya. Setelah itu Ratu Medusa berkata jika ingin menyelamatkan Yao Lao, Xiaoyan harus berlatih dan menjadi kuat lagi. Jangan mengecewakan gurunya dan buatlah klan Xiao bangkit. Di sisi lain, Nalan Yanran dan Yunyun tidak bertindak apa-apa. Mereka bingung mau bertindak, bagaimanapun masalah ini dimulai oleh sekte Mystic Cloud mereka. Xiaoyan yang sudah cukup tenang lalu melihat ke arah Yunyun dan Nalan Yanran. Yunyun terlihat gugup saat ditatap Xiaoyan dan bertanya apa yang diinginkan Xiaoyan. Xiaoyan berkata bahwa sekte Mystic Cloud telah membuat ayahnya hilang, menghancurkan klan Xiao, dan menyebabkan gurunya tertangkap. Yunyun menyadari kesalahan yang dilakukan sektenya, namun ia masih memiliki tanggung jawab. Yunsan telah mati dan Yunyun meminta Xiaoyan untuk berhenti. Xiaoyan berkata perseteruan darah antara klan Xiao dan sekte Mystic Cloud tidak bisa didamaikan lagi, hanya ada satu yang bisa bertahan.
Yunyun mengambil tanggung jawab setelah kematian Yunsan dan harus menghentikan Xiaoyan. Yunyun berkata bahwa Xiaoyan harus mengalahkannya dulu sebelum menyentuh sekte Mystic Cloud. Duki Xiaoyan menyala setelah perkataan Yunyun itu dan bergerak. Nalaniaran juga bergerak sebagai murid sekte, ia juga mengemban tanggung jawab dan ingin menghadapi Xiaoyan. Xiaoyan tidak memperdulikan siapapun lagi, melesat maju menyerang Nalaniaran. Secepat kilat pedang Xiaoyan sudah ada di leher Nalaniaran. Hanya sedikit kekuatan saja, Nalaniaran akan mati. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tunggu episode yang akan datang. Untuk saat ini di sini dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.